Itu udah ke-record ya? Udah sih harusnya. Oke, bentar ya, gue share screen dulu. Wait, buat ujiannya paling biasa sama FASB itu banyak terkait track phone ya. Jadi eh track terkait yang pondasi dalam biasanya sih ya. Jadi nanti kita banyak bahasnya terkait itu. Udah ada ya? Udah. Oke, nah jadi pertama mulai dulu dari hal-hal basic lah dalam pemilihan pondasi dalam. Memang pondasi dalam kalau di luar negeri ada banyak ya, ada yang driven pile, bore pile, ada yang di-jacking juga. Cuman yang lazim di Indonesia kan bore pile dan spoon pile atau driven pile lah, tiang pancang dan tiang bor. Lalu sebenarnya apa sih yang ngebedain mereka berdua dan cara milihnya gimana gitu. Nah, kita bahas dulu dari bore pile. Bore pile itu kan kita ngelubang lagi, bikin lubang dulu di tanah. Terus akhirnya nanti kita masukin tulangan, terus kita kasih semen lah ya, kayak gitu. Jadi cast in situ namanya. Nah, apa kelebihan dari bore pile? Pertama, dia bisa di custom sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalkan kalian butuh momen yang sangat besar, dia bisa di custom tulangannya sangat rapat gitu. Makanya dia biasanya punya kapasitas momen yang lebih besar itu. Itu kelebihan pertama, bisa di custom. Kedua, dia bisa nembus lapisan tanah keras atau yang NSPT-nya udah di 35, 40, dia tuh bisa nembus itu karena di bor gitu. Nah, selain itu juga ini yang paling utama ya biasanya. Kenapa orang milih bore pile? Karena tidak menimbulkan gangguan ke lingkungan sekitar. Nah, contohnya di Jakarta itu kan udah padat penduduk tuh, kayak padat banget. Nah, kalau dia dipancang itu kan bakal bikin getaran yang luar biasa lah buat sekitarnya. Makanya dia jarang biasanya diizinkan untuk menggunakan tiang pancang. Itu tentang dari kelebihan dari bore pile. Nah, kekurangannya itu relatif lebih mahal biasanya dia. Dengan dimensi yang sama, harganya biasanya lebih mahal. Terus yang kedua, daya dukung aksial dia lebih kecil. Mungkin teman-teman bisa lihat dari rumusnya ya. End bearing dari si bore pile ini sangat lebih kecil gitu jika dibandingkan dengan tiang pancang. Nah, yang ketiga, waktu konstruksinya lebih lama karena dia cast in situ. Ya nunggu betonnya kering, pemboran dulu dan lain-lain lah. Masukkan casing, masukin bentonite dan lain-lain, jadinya lama. Nah, yang keempat, ini lebih sulit dikerjakan atau dimonitoring. Nah, ini mungkin kalau teman-teman yang pernah ke lapangan, sebenarnya kontraktor yang mengerjakan bore pile itu yang certified bagus tuh kayak nggak sebanyak spoon pile. Kalau spoon pile ya teman-teman bisa tutup mata lah, pilih kontraktor mana juga bisa ngerjain. Cuman kalau bore pile ini biasanya hanya kontraktor-kontraktor ternama lah, terutama yang dalam gitu ya, bore pile 60 meter, 50 meter gitu, kayak itu lebih sulit. Eh Ya itu akhirnya jadi monitoringnya juga lebih susah untuk ngejaga kualitasnya. Nah, itu bore pile. Alternatif dari bore pile itu ada namanya driven pile atau spoon pile. Itu tiang pancang lah ya kalau kita tahunya. Itu beda mekanismenya. Mekanismenya itu dia semacam dipalu lah ke bumi lah si tiangnya gitu. Pakai hammer gitu, diesel hammer. Nah, kelebihannya dia lebih cepat, daya dukung aksial dia lebih besar. Kenapa dia lebih besar daya dukungnya secara relatif ya dengan kedalaman yang sama? Karena dia itu beda mekanismenya dengan di bore pile. Kalau bore pile kan kita ngelubangin terus masukin beton. Nah, kalau spoon pile ini kita kayak nuncepin pensil lah. Nah, akhirnya tuh tanah-tanah di sekitaran driven pile-nya itu atau tiang pancang itu akan memadat. Nah, akhirnya itu juga ngasih eh, kayak pemadatan tanah akibat driven pile juga ada. Alhasil dia juga punya daya dukung aksial yang lebih besar gitu. Nah, ini pengerjaannya juga relatif lebih mudah, tentu lebih murah juga. Nah, tapi ada kelemahannya bahwa dia itu tidak bisa menembus tanah keras. Biasanya orang tuh udah males untuk mancang NSPT 30, 35 tuh udah males. Kenapa? Karena untuk dia nembus ke bawah, dia perlu tinggi jatuh hammer yang lebih tinggi karena butuh energi. Nah, tetapi di situ juga ada resikonya. Ketika tiang kalian kurang kuat,
itu malah tiangnya yang pecah, bukan tiangnya masuk ke dalam tapi tiangnya yang pecah. Nah, makanya dia biasanya di NSPT ya 25 mungkin udah masih oke, 28, 25 masih oke lah. Nah, terus ini juga menimbulkan gangguan pada sekitar gitu. Kalian kalau lihat proyeknya nanti misalkan ada soal cerita, lihat sekitarnya kayak gimana gitu. Kalau lahan kosong atau lahan yang minim hunian ya nggak apa-apa gitu dipancang. Tapi kalau padat penduduk ya itu jadi konsiderasi juga karena biasanya kalau di lapangan itu nggak dikasih izin sama pemangku kebijakan di situ gitu. Nah, eh, tapi kekurangannya juga selain itu adalah dia itu nggak bisa di custom seenak bore pile gitu. Dia kan precast ya. Memang dia punya FC prime tinggi 52 MPa atau sampai 80 MPa, tapi tulangannya ya udah gitu-gitu aja biasanya mengikuti cetakan yang lazim yang ada di pabriknya gitu. Pun kalau kalian mau eh, custom banget itu juga special order jatuhnya dan itu biasanya lebih mahal gitu. Jadinya menghilangkan esensi kenapa pakai driven pile gitu. Karena biasa orang milih driven pile ya lebih murah dan lebih cepat gitu. Kayak gitu. Nah, ini mengenai jadi ini consider apa? Kayak hal-hal yang kalian perlu pertimbangkan lah untuk milih bore pile atau driven pile. Nah, selanjutnya itu ke penentuan titik penyelidikan tanah. Sebenarnya kalau ini kalian tinggal berpegang teguh pada SNI ya, yang gue screenshot di sini. Nanti disesuaikan dengan jenis struktur yang akan kalian buat. Misalkan kayak gedung tinggi atau apa, itu ada ketentuan-ketentuannya. Dan kalau cara naruhnya gimana itu sekiranya titik tersebut dapat merepresentasikan seluruh wilayah lah gitulah. Kalau misalkan kotak terus butuh 3 titik ya taruh kayak bentuk segitiga gitu kan, itu seimbang tuh untuk simetris lah untuk mewakilkan segala arah kayak gitu sih. Ini gampang sih, yang penting kalian berpegang teguh pada SNI. Itu aja sih kalau untuk masalah fondasi dalam ya, kayak gitu. Oke, mungkin kita lanjut ke soal ini ya, soal UTS. Ini soal UTS tahun angkatan gua, jadi tahun kemarin. Biasanya pasti nggak beda-beda jauh sih, cuman ya ini juga soal respon sebenarnya. Jadi ya kalian pasti udah bisa dan mengulang sih jatuhannya. Jadi gue bakal bahas nomor 1 dan 2, mungkin nextnya nanti dilanjutin Heza. Nomor 1 dulu nih. Kita punya stratigrafi atau soil profile kayak di soal ini ya. Pasir terus lempung. Terus kedalaman dari tiang pancangnya ini adalah 20 meter. Nah, soal nomor 1 adalah hitung daya dukung aksial tiang tunggal hingga kedalaman 20 meter. Tersebut dengan bantuan gambar 2. Gunakan metode API untuk tanah lempung. Oke, API itu apa nanti kita bahas ya. Oke, kita udah punya soalnya nih. Kedalamannya 20 meter. Terus diameternya 0,4 udah ditentuin. Nah, terus kita butuh apa aja sih untuk nentuin daya dukung? Pertama, kalau tanah lempung kita butuh CU. CU atau SU atau C. Sama aja lah. Nah, cara nentuinnya gimana? Itu pakai grafik yang ini. Yang CU sama dengan 2/3 N. Tapi ini satuannya T per meter persegi gitu. Tinggal kalian kalau mau ubah ini jadinya 2/3 kali 10 kali NSPT. Oke, ini untuk cara nentuin undrained shear strength atau ya CU lah. Biasanya CU, SU atau C gitu. Nah, kalau di lempung selain ada CU juga ada yang namanya faktor adesi. Faktor adesi ini lambangnya alfa dan dia itu hanya ada di tanah lempung ya. Karena adesi. Terus banyak cara nentuinnya, ada API, ada Kulhawi, ada yang dia langsung nembak 0,55. Cuman karena di soal dia pakainya grafik API, ya udah kita ngikutin grafik API ini. Caranya gampang, kalian tentuin CU-nya dulu pakai formula yang di atas nih. Terus tinggal ya
taruh aja nih di grafiknya gitu. Berapa nanti dapat. Soalnya ini di soal ini kan gue dapatnya CU-nya 53,33. Terus nanti dapat addition faktornya berapa? Kalau nggak salah tuh di bawah berapa ya? Nanti deh. Bawah. Nah, itu cara nentuin alfa. Kalau ini rumusnya lah ya. Tentu untuk X-nya itu 25 sampai 70. Nah, ini rumusnya buat yang di bagian yang miring. Tapi kalau di bawah 25 ya ambil satu aja lah. Kayak gitu. Nah, ini adalah tabel yang mungkin kalian udah sering lihat juga. Ini summary untuk nentuin daya dukung friksi dan end bearing. Nanti ditambahin kan jadi daya dukung total dari tiang apa pondasi tiang gitu. Sorry, ini tadi tiang bor apa tiang pancang ya? Sorry. Oh, tiang pancang. Oke. Bentar, tadi oh tiang pancang ya. Oke, gue kira tiang bor. Oke, berarti ada yang salah. Nah, ini rumusnya. Berarti kita fokus ke yang tiang pancang ini aja yang dipakai. Terus ya ini buat pasir, terus ini buat lempung ya inilah ya. Ya udahlah itu. Nah, pertama kalian enaknya dibikin tabel dulu kayak yang gue buat ini. Jadi kedalamannya berapa, terus jenis tanahnya sand atau clay, karena itu kan nentuin. Ini kalau sand ya SU-nya 0 gitu, nggak ada faktor adhesinya juga. Nah, jadi kita pure dari NSPT. Kalau si apa sih si sand itu pure dari NSPT. Nah, kita lihat nih apa yang kita perlukan. SU udah tadi cara ngitungnya udah di atas. Alpha juga udah. Sekarang udah tahu nih cara ngitungnya gimana. Lihat aja rumus ini ya, tabel sakti ini. Dia ada cara ngitung tahu untuk pasir ya, ini jenisnya. Untuk lapisan 1 sama 2, itu rumusnya adalah yang ini nih. Sama, ya udah itu dong sih. Nah, kalau kalian lihat ini kan ada 0,1 N sama 0,2 N. Bedanya 0,2 N untuk yang displacement besar. Apa arti displacement besar atau kecil? Displacement besar itu untuk tiang yang bawahnya tertutup. Yang kayak pensil gitu lah. Kan tertutup tuh bawahnya. Nah, kalau yang displacement kecil itu buat yang apa ya? Bisa steel pipe gitu loh. Jadi kayak pipa bawahnya kebuka, open end. Kalau yang kita ini asumsinya ini close end lah ya. Karena tiang pancang biasa biasanya close end. Gitu. Makanya dia pakai formulanya 0,2 N. Nah, ini 0,2 N itu satuannya ton per meter persegi. Ya, jadi dikali 10 dulu. 2 N artinya. Nah, karena NSPT-nya 10, ya 2 N berarti 20 gitu. Nah, ini sama halnya dengan ini 12 jadinya 24 gitu. Nah, itu udah nentuin tahu buat pasir. Sekarang buat yang lempung. Caranya gimana? Ya, kita lihat lagi rumusnya. Tahu itu adalah alfa kali C. Alfanya tadi kita udah tentuin pakai grafik yang ini. Aduh, alfanya nggak gue tulis lagi. Wait, kita hitung dulu ya alfanya. Kalkulator, Pak. Cara gue lupa nulis alfanya. W kali SU-nya tadi 53,3. Nah, alfanya itu dapat di angka, ntar gue tulis deh. Alfanya itu dapat di 0, ini ding alfanya. Fuck. Gue lupa. Sorry. Nah, ini udah ada ya, 0,685. Pakai grafik tentunya. Terus dapat nih tahunnya segini. Nah, selanjutnya kalau udah tahu, akhirnya kita tinggal ngitung deh tahanan friksinya berapa. Tahanan friksi itu kan keliling kali tahu ya. Keliling kali ke dalam, kali tebal lapisan kali tahu. Berarti kelilingnya kan 2 PR. Inilah rumusnya. Yang friksi.
Terus ini yang end bearing. Nah, ya udah kalau udah gitu tinggal ditotalin aja dari total friksinya berapa, end bearingnya berapa, dijumlahin itu jadi daya dukung aksial totalnya berapa. Di sini gue dapetnya 910. Coba nanti kalian cek lagi gitu. Takutnya semisal gue salah gitu. Itu tentang daya dukung fondasi dalam. Nah mungkin ini takut ada pertanyaan tambahan ya. Mana yang lebih bekerja terlebih dahulu? Friksi atau end bearing? Jawabannya adalah friksi. Jadi mekanisme fondasi dalam itu yang bekerja friksi dulu. Friksi itu hanya butuh regangan yang lebih kecil lah. Deformasi yang lebih kecil, sorry. Kayak sekitar berapa gitu, berapa persennya diameter dia langsung bekerja gitu. Nah, kalau friksi udah bekerja dulu, baru nanti di deformasi yang lebih besar itu end bearing dulu gitu cara kerjanya. Itu doang sih kalau dari fondasi dalam ya. Gampang sih, kalian pasti udah ngerti. Nah, ini yang nomor 2. Ini adalah menghitung gaya lateral izin pada fondasi tiang. Nah, mungkin ini agak nggak familiar pun buat gue juga nggak terlalu, karena biasa kita pakai bantuan software ya kalau lateral. Karena ini, agak sulit lah kalau pakai solusi yang non linear. Tapi kan kalau ini elastik ya, jadi mungkin lebih mudah gitu. Ini jadi kurang familiar buat gue. Cuman kita lihat dulu. Di sini deformasi lateral yang diizinkan di atas itu 10 mm. Terus asumsi MG-nya 0, EP-nya 207, yaitu ada di soal data-datanya, terus modulus horizontalnya 4000. Nah, terus gimana cara nentuin tegangan izinnya gitu. Jadi ya kalau kita punya fondasi tiang kayak gini lah ya, defleksinya boleh 10 mm. Nah, kira-kira gayanya ini berapa nih yang dibolehin gitu. Kayak gitu. Nah, rumusnya ini rumus jadi. Ini ada rumus-rumus. Ini rumusnya itu gue nggak tahu ya nama metodenya apa. Cuman ini sering kalian bisa lihat di manual-manual fondasi lah rumus-rumus ini. Nah, pertama sebenarnya untuk menggunakan rumus ini atau setidaknya untuk menggunakan formula perhitungan ini, kita harus pastikan bahwa tiang kita itu adalah tiang yang panjang. Nih yang ini. Nah, ketika tiangnya itu tidak terbukti panjang atau tidak memenuhi ini, sebenarnya nggak bisa dikerjakan dengan cara ini. Dan caranya sangat rumit lah. Jadi biasanya di dunia praktis pun di soal itu sudah pasti yang dikasih tahu tiang panjang gitu. Karena perilakunya beda nanti tiang panjang dan tiang pendek. Gue nggak bisa gambarin bedanya di sini, cuma nanti gue kasih bahan PowerPoint-nya deh buat ngelihat gimana perbedaan tiang panjang dan tiang pendek. Jadi kita pertama harus cek dulu apakah dia tiang panjang atau tiang pendek. Nah, gimana cara ngeceknya? Ya, ini T ini rumusnya nih T. Ini T karakteristik panjang atau pendeknya tiang. Kalau L ya udah panjangnya tiang berapa gitu. Nah, dari perhitungan yang udah gue lakukan, didapatkan bahwa T-nya itu 1,67. Sedangkan L-nya itu 20. Nah, jadi memenuhi lah untuk tiang panjang. Akhirnya formula perhitungan ini baru boleh dipakai. Nah, ini untuk nyari T itu ada EP NH per EP dikali IP. IP ini adalah inersia penampang. Ini inersia. Kan penampangnya lingkaran ya. Ya udah tinggal masukin aja rumusnya aja. Dapat inersianya berapa, EP-nya udah kasih tahu, NH-nya udah kasih tahu, tinggal masukin dapat T berapa nanti T-nya. Nah, udah dapat dari T, kita udah tahu itu tiang panjang, akhirnya kita baru bisa bilang nih, kita bisa hitung pakai grafik ini. Grafik ini juga dari paper orang ya. Gue lupa sih metodenya apa namanya, cuman ya intinya itu. Nah, cara ngitung QG-nya sebenarnya penurunan rumusnya dari yang ini. Mana sih? Nah, dari yang ini. So, wait. Dari yang ini. Nah, karena MG kita 0, MG kan ini sama dengan 0 di soal ini, berarti udah ini hapus. Kita tinggal peduliin yang ininya aja. Ya. Terus habis itu ya biasa pindah ruas. Nah, dapat deh QG itu sama dengan XZ atau deformasi
yang diperbolehkan kali EP kali IP per T pangkat 3 kali AX. Nah, AX ini gimana cara dapatnya? Dari tabel. Kan kita mau meninjau deformasi izinnya itu kan di kepala tiang ya, berarti kedalamannya itu 0 gitu. Jadi ya udah dapat AX-nya 2,435 gitu. Terus tinggal masukin deh. Ini kan deformasi, ini deformasi, terus EP-nya udah diketahui, inersianya udah dihitung, T-nya udah dihitung, AX-nya dapat dari tabel, ya udah dapat nih hasilnya 45,87. Nah, ini adalah gaya yang diperbolehkan supaya deformasinya di kepala tiang itu 10 mm. Nah, ini biasanya Pak Hasbi juga memvariasikan soalnya dengan dia ada juga variasi soal yang dia dikasih tahu ininya apa sih? Tegangan lelehnya. Jadi kalian harus ngecek ini kan aman terhadap deformasi. Nah, nanti kalian cek terhadap momen juga kalau dikasih tahu tegangan lelehnya. Cara ngitungnya pakai yang ini. Cuman gue tidak cover di sini. Nanti akan gue kirim PPT-nya yang membahas tentang yang itu yang divariasikan gitu. Nanti ada PPT-nya juga. Jadi gitu aja sih guys untuk nomor 1 dan 2. Nah, mungkin lanjut sama Heza kali ya kalau nomor berikutnya. Gitu. Oke. Sama paling tadi kan tuh ada inersi ya. Jadi mungkin kalau misal biasa boleh pakai cheat sheet sih. Jangan lupa catat-catat aja. Siapa tahu keluarnya apa namanya pipa gitu kan atau H-beam gitu terkait inersianya gimana. Oke, lanjut ya. Kelihatan nggak? Lu Aman. oke. Nah, jadi gue pengen bahas yang terkait nomor 3 ya. Ini lanjutan kasus nomor 3 ini tanya terkait jika SF-nya 2,5 maka jumlah tiang minimumnya. Tadi dari Fahrur itu kita udah dapat tuh berapa kilobelnya untuk satu tiang. Nah, sedangkan kalau kita lihat di gambarnya nih yang di kanan nih, demand-nya itu ada Q, ada M juga kan. Dari Q-nya aja udah nggak memenuhi karena tadi kita dapat kilobelnya adalah berapa tadi dapatnya? Kilobel itu 900 ya. Nah, 900-an. ya 900-an, 910 sekian lah. Nah, pertama gimana cara kita tahu nih berapa jumlah tiangnya? Kita bisa tinjau dari demand sama kapasitasnya dulu. Demand-nya tadi kalau kita lihat dari yang vertikal doang 1350 gitu ya. Nah, eh, SF itu kan kapasitas per demand. Nah, gimana cara coret-coret? Oke. Ya, ya udah. Jadi ketika ya SF itu kan eh, kapasitas per demand gitu ya. Nah, dikali M per IU gitu ya. Ya kan? Nah, kapasitasnya satu tiang dikali berapa jumlah tiangnya. Itulah. Sorry. Ya. Terus juga yang perlu kalian ingat itu terkait berapa jarak antar palnya. Nah, peraturannya adalah harus lebih besar atau sama dengan dari 2,5 diameter tiangnya. Nah, baru nanti cek aksial, momen, dan lain sebagainya. Nah, yang perlu diingat adalah kita nggak cukup ngelihat ini doang. Kenapa kita nggak cukup ngelihat ini? Karena ini baru cuma dari key yang 1350. Sedangkan dari momen itu akan membuat tarik dan tekan terhadap tiang juga. Apa maksudnya? Jadi ketika kita punya QU gitu ya, QU itu akan tertransfer ke grup tiang kita seperti ini kan, merata gitu ya.
untuk ke tiang-tiangnya. Nah, ketika ada momen, itu akan menyebabkan dia sebagian tertekan dan sebagian ketarik gitu kan. Ya, kurva segitiga gini lah. Yang di sini ketekan, yang di sini ketarik. Nah, otomatis ketika ada Ki dan momen, yang terjadi pada tiang kita adalah superposisi dari kedua ini gitu ya. Otomatis di bagian kanan sini mengalami tekan paling besar gitu kan. Dan itulah yang harus kita jadi acuan. Oh ya, disclaimer dulu di sini SF-nya 2,5. Mungkin untuk ujian UTS gue yang kemarin tuh SF-nya 3, tapi itu mah cuma masalah itu aja ya. Tinggal diganti aja gitu. Nah, pertama kita coba dulu nih 3x3. Itu kan dengan tadi ya syarat D-nya itu 2,5 kali 0,4 untuk kita ambil 1 meter. Nah, sekarang kita tinjau tadi terhadap Ki dulu, baru nanti kita tinjau terhadap momen. Ki tadi demand-nya adalah 1,350. Nah, kita ada berapa? 3x3 itu ada 9 tiang kan. Maka satu tiang menahannya 150. Nah, bagaimana dengan yang akibat momen ini? Nah, momen ini kalau dilihat di sini dengan parameter alfa. Alfa ini adalah tangan sebenarnya. Tangan dari ya di sini kita anggap theta lah. Jadi alfa itu depan per samping, depannya itu P1 misalnya ini L1 gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi boleh kita misalnya mau pakai rumus kayak gini, tapi penting juga harus tahu rumusnya itu dapat dari mana, karena nanti ketika kasusnya berbeda bisa jadi keliru ya atau bingung gitu. Nah, maksudnya apa? Kita lihat yang sebelah kanan bawah ini ya. Gitu ya. Nah, tadi yang saya bilang alfa itu tangan sebenarnya P1 per L1 ataupun ya untuk P2 per L2, P3 per L3. Nah, gimana cara kita bisa mendapatkan alfanya tanpa ingat rumus ini? Sebenarnya kan rumus ini diturunin dari konsep momen biasa aja. Apa maksudnya? Kesetimbangan momen. Momen M4 atau momen gaya luar ini kan ditransfer ke tanah nih dalam bentuk yang segitiga-segitiga ini nih. Berarti harusnya ekivalen antara M dengan reaksi si tiang ini. Ya kan? Ekivalen antara M sama... Kenapa ini M per 4? M per 4 ini anggapannya ke belakang ini nih, ke arah masuk gambar itu ada 4 baris nih. Ada 4 baris tiang lah. Jadi setiap satu baris tiangnya itu kedapatan momennya M per 4 gitu. Dan kita tinjau satu ini aja gitu ya. Karena simetris. Nah, sehingga M per 4 ini ekivalen dengan momen yang dihasilkan oleh segitiga-segitiga gak jelas ini. Nah, momennya apa? Berarti lengan momen dikali gaya kan, momen kan. L1 kali P1, L2 kali P2, L3 kali P3. Karena dia simetris, jadi ya 2 kalinya aja gitu kan. Nah, ya udah. Dengan tadi kita tahu alfa itu tangan, masuk ya apa namanya? Substitusi, dapatlah alfanya segini. Nah, ini nih ya sebenarnya sama aja dengan rumus ini ya. Kalau kita lihat tuh 2N1 L LI kuadrat gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya ketika kita terpacu sama ini, ketika misalnya keluar kasusnya kayak gini nih yang kiri bawah nih, itu takutnya karena buru-buru juga pada saat ujian malah keliru. Nah, kalau ketika kasus yang kiri bawah ini lebih enak kita Nah, lebih enak kita pakai yang tadi pakai cara ini gitu ya. Tapi jangan kita bikin M per 4 karena dia nggak simetris. Nggak bisa kita bagi di sini M per 3, di sini M per 3, di sini M per 3. Nggak bisa gitu ya, karena kan dia nggak simetris. Nah, jadi gimana dong caranya? Caranya ya kita tinjau satu aja seluruh sini. Nah, kita anggap kayak gini ya. Kita anggap, sorry. Ya gini. Ini anggap aja simetris. Nah, sorry. Nah, ini ya. Dan di sini ada momen suatu M gitu ya. Dan saya bilang tadi jangan dibagi-bagi ya, karena kan dia nggak simetris. M aja. Nah, di bagian awal sini ada kan, ada ya di sini itu yang di bagian awal sini itu yang mengcover
tiang 16. Di bagian sini ada juga yang nge-cover tiang 4 gitu ya. Tengah-tengah, terus ini juga ada, di sini juga ada gitu ya. Nah, gimana caranya? Berarti momen sama dengan 2 kali. Sama kan? Karena simetris kan, kiri kanan. Kita anggap 2 kali. Nah, L1, let's say kita L1-nya ini gitu ya. L2-nya itu dari sini ke sini L2. Ya kan? Nah, L1 dikali P1 ditambah L2 dikali 2P2. Loh, kenapa ada 2P2 gitu kan? Karena ketika kita lihat di L1 nih, P1 ini, yang menyebabkan ada momen akibat P1 L1 ini cuma si tiang ini doang nih, 1 biji. Sedangkan kalau di sini itu ada 2 tiang, makanya jadi 2P2. Ya udah, ke bawahnya masih tinggal ngikutin ini aja ya. Iya, kayak gitu. Tapi kalau kalian prefer rumus kayak gini dan nggak keliru sih ya boleh-boleh aja. Sebenarnya ini nggak ada ini yang nggak ada fixnya. Karena bakal sama aja harusnya. Ya udah, kita hitung lah. Nah, ketika kita udah dapat alfa, berarti kan kita bisa tahu nih P1 berapa, P2 berapa. Kalau misal kita punya dia kayak gini gitu ya. Ada P1 lah, ada P2, P3, P4, kita bisa lah cek di berapapun gitu ya. Nah, sedang kita pengen cek yang paling ekstrim. Paling ekstrim itu paling ujung, ya kan? Nah, ya udah berarti eh, di, nah, alfa dikali L maksimum ya, yang paling ujung. Dapatlah. Nah, kita cek bahwa SF-nya belum memenuhi. Nah, karena belum memenuhi, kita naikin nih konfigurasinya jadi 3 kali 4. Nah, dengan cara yang sama, ya kita cek, tapi jadi bedanya tiangnya jadi lebih banyak kan, ada 4 nih. Nah, ini kan dia jadi ada tambahan nih. Nah, dapat alfa persis kayak tadi. Nah, dapatlah P-nya. P-nya itu berarti V paling maksimum ya, let's say di sini ya gitu ya. Di sini ada ke sini, di sini juga ada tambahan. Nah, di sini VP-nya udah dapat tuh 112,5. Nah, di sini kita dapat pakai cara tadi lagi LI dikali alfa kan. Nah, ini kan. Dapatlah sekian. Pas dicek, oh sudah masuk. Berarti sudah memenuhi gitu ya. Seperti itu. Ya udah. Oke, selanjutnya yang keempat. Yang keempat ini adalah terkait dengan daya dukung grup tiang. Nah, ketika kita bicara terkait daya dukung grup tiang di respon tuh pasti kita ngelihatnya adalah terkait grup failure, kegagalan grup, sama kegagalan eh, tiang-tiang tunggal gitu ya. Ya, tiang-tiang tunggal. Tadi kita udah dapat nih konfigurasinya 4x3. Dan jaraknya tadi 1 meter udah kita tentuin, dan diameternya juga udah ada. Nah, untuk kita lihat yang tiang tunggal itu kita ingat ya, kalau ini masalah jumlah tiang kali di total kan udah logik aja ya. Tapi kalau ini yang terkait ada efisiensinya. Nah, efisiensinya itu yang paling umum biasa pakai converse Lebel ya. Nah, ini tinggal straightforward aja ya, tinggal masukin. Tapi yang biasa keliru itu di tan ini nih. Makanya di sini ada di dalam derajat. Karena ada beberapa kasus yang dia itu masukinnya pakai eh, nggak derajat ya. Jadinya salah. Dan ya udah sih, ini tinggal ngitung bla 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 dapet. Ini tinggal rumus aja sih. Nah, dengan keruntuhan grup tadi kan ada tiang tunggal sama grup failure ya. Nah, grup failure ini apa itu grup failure? Anggapannya ya kalau misal kita punya eh, apa ya, ada ya gini lah, ada 2x2 ya konfigurasinya. Nah, ini satu kotak ini nih turun barengan dia. Ya gitulah. Dia turun berbarengan ya, nggak gagalnya itu bareng-bareng, satu grup turun. Nah, kita pengen cek apakah kegagalannya itu gimana. Nah, tadi kita udah ada yang satu yang duanya. Nah, kalau kita ngelihat
satu kotak ini gagal, berarti istilahnya satu kotak ini turun gitu kan. Nah, satu kotak ini berapa nih panjang ininya? Ini kita anggap LG namanya, apa namanya, length group gitu ya, atau BG gitu ya lebarnya. LG lebih besar daripada BG, itu harus jangan balik-balik ya. Nah, ini ya N1 bla bla bla, intinya sih yang ngitung aja lah dari sini ke sini berapa. Dari ujung ke ujung, dari ujung luar ke ujung luar sebelahnya gitu ya. Kebetulan sih LGBG. Nah, dari LGBG ini eh, kita hitung lah LG per BG sama L per BG. L per BG ini L-nya ini adalah panjang tiang. Panjang tiang tadi di kasus soal adalah 20 meter. Gitu. Nah, dari sini dibilang kan, ini juga di soalnya dikasih tahu nih, gunakan bantuan grafik pada gambar 3. Oh ya, dan kalau dari Pak Hasbi itu biasanya grafik-grafik itu udah dikasih di lampiran. Contohnya ini juga yang grafik ini udah dikasih di lampiran. Nah, grafik ini untuk mencari apa? Untuk cari NC aksen ini nih. Kita butuh nilai ini untuk menghitung block failure. Nah, sebentar. Nah, dari sini dapatlah kita kan L per BG-nya 8,33 dan LGBG-nya 1,42. Kalau kita tarik, eh, lihat di grafiknya, dapatlah NC-nya 8,65. Nah, habis dapat NC ini, buat apa nih kita ngitungnya gimana? Ngitungnya sama persis sama yang Fahrur tadi, pakai yang tabel sakti lah. Bedanya apa? Bedanya adalah ini yang gue kuningin ini. Yang pertama terkait area. Karena tadi, kalau yang sebelumnya kita cuma satu tiang, berarti cuma si tiang buletan ini doang yang turun, berarti areanya ya area dia, dan keliling atau si luas apa namanya selimutnya juga luas selimut dari si tiang ini aja gitu ya. Nah, kalau yang ini dia area dan kelilingnya itu untuk si satu kotak gede itu tuh grup gitu. Nah, sisanya sama sama si kipe ini ujungnya. Nah, kalau misalnya tadi di Fahrur ataupun yang di tiang gitu ya, di single single tiang itu kita pakai 9C kan. Nah, 9C benar kalau untuk kasus tiang. Karena kenapa? Ya, untuk tiang itu kan sangat kecil ya. L per BG-nya itu juga, dan LG per BG-nya juga pasti mendapatkan 9. Makanya dia emang rumusnya 9C. Nah, ini ada koreksi sedikit, NC-nya itu berubah menjadi 8,65. Maka KIP-nya berubah, berubah, udah. Tapi sisanya sih sama gitu. Seperti itu. Dan terakhir terkait konsol. Konsol ini ada berapa tipe soal, tapi sebenarnya sama aja ya. Eh, ininya ya, apa namanya, fundamental sama perhitungannya. Jadi kalau yang di sini itu yang perlu diingat adalah konsol pasti cuma bisa diklaim. Yang pertama. Yang kedua, saturated. Maka dari soal terkait di mana muka air tanahnya itu harus jelas ya, dan jangan nyampe keliru. Karena kalau keliru ya nyampe bawahnya pasti salah gitu. Terus terkait bagaimana eh, persebaran stresnya gitu ya. Nah, di sini nih eh, dari 0 sampai 2/3 L itu eh, stresnya itu melebar sampai ini 1/4 ya, benar ya, 1/4. Yang di bawah itu eh, 1/2. Dan yang bisa terkonsolidasi adalah dari 2/3 L ke bawah. Jadi ketika ada clay di atas itu nggak eh, ada soft clay gitu, misalnya di atas 2/3 L itu nggak ditinjau. Nah, nah kalau itu udah tahu, udah tinggal kita hitung aja. Nah, gimana cara hitungnya? Yang pertama kita harus tahu dulu yang menyebabkan konsolidasi si Q ini atau si demand-nya kan. Demand-nya itu 1350. Itu yang menyebabkan konsolidasi. Terus penentuan lapisan ya. Tadi lapisannya kalau dari gambar berarti kita bisa lihat, oh lapisan ini nih, ini bakal
terkonsol, ini juga terkonsol, ini juga terkonsol. Nah, yang lapisan 1 ini, yang terkonsol ini dari mana? Dari 2/3 L tadi, 2/3 L. Nah, dari 2/3 L ke bawah, itu baru mengalami konsolidasi. Dan, ya, terus selanjutnya kita ngitung, surcharge load. Nah, surcharge load-nya, berarti tadi kita ini dulu ya, saya garis dulu. Nah, di sini, di sini, di sini. Ya, ada 3 layer jadi ya. Ada 3 layer yang mengalami konsolidasi. Nah, kalau misal kita lihat dari gambar ini, start konsolidasi itu kan dari yang sini nih, ya kan? Nah, oke. Pertama di sini kita cari dulu BG aksen sama LG aksen. BG aksen, LG aksen itu apa? Itu adalah, kan BG itu yang atas nih. Nah, di bagian bawah sini dia lebih besar karena kan tadi ke bawah itu perbandingan 4/1 ya. Di sini juga. Nah, BG aksen itu adalah pada bagian di sini itu berapa dan bagian di sini itu LG-nya berapa. Gitu ya. Ini 2/3 L per 4 kali 2 ini sebenarnya ya intinya si 1/4 ini. 1/4 ini ya kalau diturunin itu jadi berapa sebenarnya. Nah, dapatlah BG aksen, LG aksen. Kenapa kita pengen nyari si BG aksen, LG aksen ini gitu ya. Bentar ini. Ya, karena konsolidasi itu intinya adalah kalau kita punya layer, misal layer 1 nih. Nah, di layer 1 ini biasanya kita ngelihat di tinjau di tengah-tengah layer. Itu berapa demand stress-nya gitu ya. Demand stress-nya itu berapa di sini. Di sini juga berapa. Di sini juga berapa. Kita punya key kan. Kalau misalnya stress itu kan P per A ya, atau Q per A lah. Nah, areanya mana? Areanya itu yang ini, yang makin besar ke bawah. Jadi, semakin ke bawah, stresnya juga makin kecil, karena kan area persebarannya itu makin besar ke bawah. Jadi, kita butuh berapa nih di tengah-tengah layer 1 ini, berapa BG sama LG-nya buat kita dapat area tadi kan. Nah, di tengah-tengah layer 2 ini berapa nih BG sama LG-nya gitu ya. Dan di paling bawah juga berapa. Thought prosesnya. Ya, makanya delta sigma ini QG, BG aksen itu adalah tadi ya, yang di sini. Ditambah ZI. LG aksen tambah ZI. Kenapa oh ya, sebelumnya Z dulu ya. Z ini adalah Z0 mulai dari kedalaman ekivalen raf atau 2/3 L. Gitu ya. Mulai dari sini. Jadi dari sini ke bawah, itu Z. Nah, kenapa ini bisa BG aksen tambah Z aja gitu ya? Karena ini 1/2 tadi kan. Setiap penambahan Z ke bawah itu ada penambahan. Tapi kan di sini 1/2, di sebelah kiri 1/2 juga. Jadi 0,5 gitu kan. Atau 1 lah. Jadi sama aja, setiap nambah Z, B-nya itu nambah sebesar Z gitu lah. LG juga setiap bertambah kedalaman sebesar Z, LG-nya nambah lebar sebesar itu juga. Makanya dapatlah si rumus ini nih. Nah, pertanyaannya ketika di tengah-tengah sini kan delta sigmanya ya sekian tadi kita dapat. Di atas ini juga bisa kita dapat dong. Di bawah sini juga bisa kita dapat. Mana yang kita pakai? Yang kita pakai adalah average-nya. Average-nya pakai 1/6, kita cari di top, 4 kali di mid, sama di bottom. Nah, gitu. Jadi kalau kita lihat di tabel bawahnya ya, kita tadi udah dapat Z-nya, delta sigma-nya juga udah ada, average-nya, delta sigma-nya kita lihat yang tadi ya, di top-nya berapa, di mid-nya berapa, di bottom-nya berapa gitu ya. Kita hitung average-nya pakai yang 1/6 sekian ini gitu ya. Nah, setelah udah dapat berapa demand-nya gitu ya, kita cari sih overburden pressure-nya. Nah, overburden pressure-nya kita buat aja si lapisan tanahnya ini nih. Pertama dari 2 meter pertama ini kan gamanya 15,7, terus selanjutnya 18,5 gitu ya. Sekian. Jangan lupa ini overburden-nya efektif. Jadi kita cari gamma efektif dulu. Gamma efektifnya berarti ya dikurang 10 ya, gamma air. Nah,
tadi penting juga kenapa kita harus tahu di mana letak muka air, karena ya jangan nyampe misal lapis 1 ini ikut dikurangin nih sama si sama 10 ya. Padahal di 1 ini dia apa namanya, nggak saturated gitu. Nah, sisanya bawah-bawahnya dikurang 10 ya, karena dia udah di bawah muka air. Jadi dapatlah si overburden-nya. Nah, pertanyaannya di mana nih kita butuh overburden yang di tengah-tengah sini, di sini, sama di sini. Nah, berarti ya yang udah gue merahin ini sih. Nanti sebenarnya masalahnya itu cuma kalian harus bisa tahu aja titik ini berapa elevasinya, titik ini berapa, titiknya berapa. Jadi bisa tinjau overburden di sini, overburden sini, overburden sini, sama delta sigma di sini, sama di sini gitu ya. Dapatlah overburden, tebal lapisannya berapa? Ya kita tahu lah dari Z, selisih Z-nya aja. Nah, NC apa OC? Pada kasus ini kebetulan semuanya NC. Jadi ya udah, kita ikutin aja lah mau soal. Terus ya berarti pakai CC gitu ya. Tapi kalau misalnya kasusnya OC berarti ya rumusnya diganti ya, nggak bisa pakai yang SC, CC ini. Nah, nolnya juga udah dikasih soal. Terus ya udah tinggal kita hitung deh SC-nya. Dapatlah sekian di layer 1, di layer 2 0,9 cm, 0, bla bla bla. Kita jumlahin, total settlement-nya adalah 8,9 cm. Oke. Ya, mungkin itu sih kayaknya dari gua. Mungkin dari kalian ada yang mau ditanya nggak untuk gua ataupun Pak Fahrul? Nggak ada yang ditanyain kayaknya ya guys. Sorry, mantul. Kalau nggak ada nggak apa juga sih, karena kan masih 1 minggu ya. Nanti kalau misalnya di tengah-tengah kalian belajar ada yang mau ditanyain ya sok di kontak aja ke Oke, gua ataupun ke Fahrul. oke kalau tidak ada, makasih ya guys atas waktunya. Ya hopefully bisa membantu kalian mengerjakan UTS. Kalau kalian ada yang mau ditanyain, PC aja. Eh, kita usahain jawab secepat mungkin. Kayak gitu aja sih. Paling nanti ini rekamannya gua kirim linknya. Oke, thank you guys. Oke, udah boleh lift. Terima kasih Bos. semuanya. Terima kasih, Bos. Yo yo. Ya, ya. Ya, Ini mana ya? rekamannya gimana dah? Bentar, makanya gue juga bingung. Cara nggak ini gimana ya? Record, Stop stop recording. record. Ya nggak sih? Ini gua klik ya, stop recording. Iya. Serius ya? Gue coba. Oke, gua klik dulu.